Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Surya Palace Hotel Syariah, Silek Lidah Nagari TV kembali hadir menyapa pemirsanya di seantero dunia. Hari ini Silek Lidah mengangkat tema BUMD Sumbar Mati Suri, Tantangan dan Solusinya. Hadir sebagai narasumber di studio ini orang yang tidak asing lagi, pesilat-pesilat argumentasi tangguh yang hadir di sini. Izinkan saya menyapa Bapak Haji Miko Kamal. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim Gubernur TGUP SM. TGU PSM. Yang kebetulan juga baru saja mendapat amanah jadi Ketua Peradi Kota Padang. Siap. Selamat Bang. Terima kasih Bang Toat Pedis tuh. Kemudian yang saya hormati Bapak Asnawi Bahar, saya biasa manggilnya Om U. Pengusaha, mantan Ketua Kadin Sumbar, mantan Ketua Umum Asita Indonesia, dan sekarang kembali ke habitatnya pengusaha dan juga masih tim ahli ya? Sudah pensiun juga, barusan jadi tim ahli. Dan yang ketiga, akademisi, pakar, pengamat kebijakan publik, Bung Ilham Adelano Azre. Malam Bung. Salam. Dan kebetulan ketiga-tiga ini yang offline di studio adalah warga terhormat dari WhatsApp grup hebat yang namanya Top 100. Dan izinkan juga saya menyapa yang dari seberang pulau, Bapak Masril Koto, tokoh pemberdayaan masyarakat. Selamat malam, Mak Mai. Assalamualaikum. Kemudian ada juga saya panggil abang juga ini, Direktur Utama Balerung Hotel BUMD punya Pemprov Sumbar yang beralamat di Matraman. Kalau saya ke Jakarta pasti saya nginap sana. Selamat malam Bung Ai. Dan yang terakhir tentu Bapak Eva Yonedi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, yang kabarnya saya dengar juga sudah sering menjadi komisaris di banyak-banyak BUMD. Mungkin besok ini tangan dingin abang bisa juga membenahi BUMD Sumatera Barat. Assalamualaikum Bang. Bang Lekan. BUMD Sumatera Barat jumlahnya saya tidak tahu, penting banyak. Cuma yang bisa saya pahami, mungkin yang survive itu hanya 1 dan 2. Mungkin saja Bang Nagari, dan bisa saja juga yang masih berjalan itu Hotel Balairung, dan cukup banyak yang juga yang sedang teraniaya yang dianggap mati suri oleh banyak pengusaha di Sumatera Barat. Ada yang punya bengkel, ada yang punya pom bensin, ada yang percetakan, semuanya sudah tidak sudah tidur panjang dalam memberi kontribusi untuk APBD Sumatera Barat. Persoalan ini mungkin pertama kali saya minta kepada Pak Dekan secara hibrid dulu. Ini pangkal balanya kenapa ini BUMD Sumatera Barat ini tidak gilang-gemilang dalam memberi kontribusi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Silakan Pak Dekan. Jelas Pak Dekan, jelas. Baik, terima kasih. Ini luar biasa dengan narasumber hebat Pak Tuan. Jadi kalau kita lihat topik ini ada benarnya, tapi ada juga tidak benarnya. Tidak benarnya bahwa
tidak semua badan usaha milik daerah atau badan usaha yang dimiliki oleh negara itu rentabilitasnya buruk atau kinerjanya tidak baik ya. BUMD yang bergerak di sektor keuangan itu rata-rata rentabilitasnya bagus, artinya untung ya. Contohnya kalau di Sumatera Barat kan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, secara rentabilitas bagus, likuiditas bagus ya. Kemudian dari sisi permodalannya juga CAR-nya masih di ambang batas psikologis ya. Terus kemampuan ya untuk lending sama fundingnya meskipun tidak sekompetitif bank-bank swasta atau bank himbara, tapi tetap mampu market share-nya itu di atas 30%. Nah, BUMD yang bergerak di sektor keuangan mesti dibedah satu persatu, Bang Toat. Ya, karena persoalannya bukan pada dia itu dimiliki oleh daerah gitu ya, atau dimiliki oleh negara, tapi lebih banyak karena persoalan model bisnisnya. Ya, Grafika dulu mungkin ketika didirikan awal memiliki bisnis model yang relevan pada saat itu, di mana memang swasta belum banyak main di percetakan ya, teknologinya juga mahal mungkin pada waktu itu, sehingga ketika badan usaha milik daerah di bidang percetakan didirikan pada masa itu, dia untung ya. Tapi lambat mengantisipasi perubahan. Nah, mestinya cari model-model bisnis baru yang cash flow-nya menjanjikan gitu ya, sehingga untung ya, sehingga dapat bagi dividen untuk pemerintah daerah gitu. Jadi secara umum ini kita bicara dulu Bang Toat bahwa tidak selamanya kita bisa menstigma bahwa BUMD itu rugi ya, atau BUMN itu rugi. Kita lihat aja di skala nasional. Bank Rakyat Indonesia BRI itu BUMN ya, dimiliki oleh pemerintah. Tapi apakah dia tidak mampu bersaing dengan BCA? Oh, mampu ya. Dia punya satelit sendiri. Ya, punya captive market tersendiri. Ya, punya bisnis model yang menghasilkan duit gitu. Yang tidak bisa ditiru oleh BCA. BCA mau tiru BRI nggak bisa. BRI punya market tersendiri, punya keunikan tersendiri. Nah, mestinya BUMD juga mencari keunikan-keunikan tersendiri dengan bisnis-bisnis model yang baru. Nah, bisnis model yang baru tentu akan menghasilkan cash flow yang positif ya. Saya kira demikian secara umum Pak Toat. Siap, Bang Lekan. Terima kasih sebagai pemantik. Walaupun Bang Lekan mengatakan mati suri tidak semua BUMD, tapi saya sebagai host tetap menganggap banyak BUMD di Sumbar yang mati suri. Saya cuma minta kepada, dengan sepakat saya tadi, ada model-model baru yang harus di-upgrading oleh BUMD Sumatera Barat. Mungkin selaku yang pernah berkecimpung dalam bisnis-bisnis seperti di BUMD Sumatera Barat ini, Pak Asnami Bar. Ini ada persoalan apa nih Bang? Om U. Pertama ya. Ini masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, BUMD ini adalah sebuah keputusan politik ya. Kan sekarang ada role model ya. Ada korporasi yang diputuskan oleh politik, ada politik yang memutuskan korporasi. Ada dua hal, sehingga ketika kita bicara BUMD, maka saya menyimpulkan bahwa ini adalah korporasi yang diputuskan oleh politik. Oleh sebab itu, ini political will, tentu seharusnya semuanya berkomitmen.
Itu yang penting. Yang kedua adalah di Indonesia hari ini 2020-2021 ada 286 BUMD di seluruh Indonesia yang rugi. Saya tadi melihat NTB yang gubernurnya sama partainya. Saya lihat kebijakan. Ternyata di NTB itu bisa di Google sekarang itu BUMD-nya cukup baik. Namun sekarang apa yang terjadi di Sumatera Barat? Memang tidak semua merugi. Saya melihat bahwa ada perdebatan seru di BUMD. Kalau gubernur sekarang mengatakan dan gubernur sebelumnya mengatakan bahwa yang rugi itu warisan. Ada yang mengatakan itu over investment. Ada yang mengatakan berperkara. Ada yang mengatakan asetnya tidak jelas. Kalau saya melihat bahwa BUMD Sumatera Barat itu tidak dikelola oleh orang yang semestinya mengelola, kecuali Bank Nagari. Mohon maaf, saya harus bicara itu. Bahwa seharusnya corporate ini kan BUMN ada dua ya, kita kan sudah paham aturannya bahwa ada perusahaan daerah dan ada perumda gitu ya. Itu pertama adalah tidak dikelola oleh orang profesional, sehingga akhirnya DPRD sendiri juga uring-uringan gitu. Yang dulu untung, kemarin 2020 tidak untung, sehingga ini tentu kesalahan manajemen. Nah, kalau Pemda tentu tidak terus-menerus bisa menambah modal. Oleh sebab itu pertama adalah perusahaan ini harus dikelola secara corporate governance. Ini Bang Miko ahlinya lah. Nah, kalau tidak dikelola seperti itu, apapun bentuknya, besar pun modalnya, percaya sama saya deh, selesai barang itu. Lalu yang kedua adalah bahwa ada sebuah contoh yang kemarin itu DPRD sampai menginterpelasi gubernur, dan waktu itu Pak Iwan Prayitno ya santai saja menjawabnya gitu, karena beliau yakin bahwa ini warisan masa lalu yang beliau menerima gitu. Lalu ada juga yang konflik dengan salah satu direktur BUMD ini, nggak salah ATS kalau nggak salah. Dan masa ada yang tidak ada suratnya gitu, mana ada atas nama orang lain, lucu-lucuan gitu. Oleh sebab itu maka menurut saya proses yang sudah disetujui oleh DPRD, misalnya likuidasi, segera likuidasi, dan itu kan kebijakan politik, harus kesepakatan dengan DPRD, selesaikan gitu. Nah sekarang enggak, dibiarkan udah 3 tahun tidak selesai likuidasi ATS ini, tidak selesai dinamika ini gitu. Lalu sekarang misalnya ada, saya baca sekilas bahwa Pak Eva tadi bilang bahwa tidak update bisnisnya gitu ya. Lalu saya di satu sisi ada bahasa TPPU gitu, KPPU ya, Komisi Persaingan Usaha, yang mengatakan dinamika nggak boleh dong monopoli gitu, grafika nggak boleh dong monopoli gitu. Saya bingung monopoli apa gitu. Dan seharusnya ini diselesaikan oleh seorang gubernur dan bekerjasama dengan DPRD. Lo masa urusan kayak begitu aja nggak selesai gitu? Serahkan saya deh, saya udah bilang berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu kita juga bicara soal ini. Serahkan saya deh, apapun. Tapi kan ini bukan menepuk dada gitu. Artinya kita bisa melihat bahwa kebijakan politik itu bisa menyelesaikan segalanya. Tahan dulu Pak U. Oke. Om U, saya kira Om U ini sudah masuk ke dalam ranah-ranah yang sensual ini. Pak Azri, terkait dengan kebijakan publik ini terhadap BUMD gimana ini? Apakah gubernur dulu dan sekarang ini sudah punya tool untuk menghidupkan kembali BUMD yang kasihan kita kan? Semua orang udah tahu itu. Pak
BUMD ini nggak hanya ada sekitar 1.000 lebih BUMD di seluruh Indonesia yang ada, tapi yang untung itu mungkin hanya sekitar 70-75%. Itu catatan pertama. Yang dikatakan Pak Eva tadi mengatakan bahwa memang kecenderungannya BUMN yang untung itu adalah BUMN yang bergerak di bidang perbankan, asuransi atau bidang keuangan. Itu wajar saja, karena secara corporate governance-nya banyak yang mengawasinya. Ada standarisasi yang ditetapkan misalnya oleh Bank Indonesia, oleh Otoritas Jasa Keuangan, oleh banyak lembaga-lembaga lainnya. Tapi saya ingin melihatnya BUMD banyak yang mati atau misalnya tidak jalan dalam konteks Sumbar. Mungkin ini dinamika Andalas Tua Sakato. Kalau Andalas Tua Sakato sudah ada perda likuidasi, perda nomor 5 tahun 2018 itu. Tapi saya tadi ngobrol dengan Pak Miko juga, kurator sama tim likuidasi juga masih belum selesai untuk menghitung aset-aset yang kemudian akan menjadi aset milik Pemprov. Jadi BUMD rugi ini sebenarnya BUMD rugi atau BUMD mati suri banyak ada. Pertama faktor eksternal. Faktor eksternal apa? Dia tidak mampu bersaing secara bisnis dengan kompetitornya. Contohnya misalnya kayak Grafika, misal atau Dinamika atau Andalas Tua Sakato. Mungkin selama ini dapat privilege tertentu misalnya. Ketika misalnya cetak barang atau perbaikan mobil bengkelnya misalnya. Lalu ketika pasar ini dibuka, kagok semuanya. Yang selama ini konsumennya, marketnya datang terus secara kayak mungkin di monopoli atau diwajibkan untuk ke memesan barang atau memperbaiki mobil dan lain misalnya. Lalu sekarang ada pasar ini dibuka, kewalahan karena pertama sumber daya manusia tidak kompetitif, yang kedua teknologi tidak inovatif. Kalau misalnya kita lihat dalam BUMD Sumatera Barat, ada kata Om Ucok tadi, kita juga harus lihat dalam aspek tata kelolanya. Kan cerita-cerita bodoh saja ketika ada sebuah BUMD yang ngelola pom bensin rugi misalnya, tutup misalnya. Bukan pengusaha pom bensin ini, pasti nggak segampang itu rugi misalnya. Pasti ada aspek tata kelola yang salah misalnya di sana. Yang ketiga yang bisa kita lihat juga misalnya pada aspek regulasi serta birokratisasi. Banyak badan usaha milik daerah yang sebenarnya kalau kita bicara secara normatif, secara aturan misalnya, fungsinya adalah pertama adalah untuk memberikan sumbangsih terhadap perekonomian. Kalau kita baca Undang-Undang 32 2014 pasal 331 itu tentang pemerintahan daerah, fungsi BUMD itu 3. Yang pertama adalah mengembangkan perekonomian daerah, yang kedua mengadakan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kepentingan umum, yang ketiga adalah memperoleh laba atau keuntungan. Banyak BUMD nggak perform untuk memperoleh laba serta keuntungan. Problemnya dikatakan ada pada aspek regulasi misalnya. Untuk mendapatkan penyertaan modal daerah itu sangat panjang rentetannya. Nggak bisa langsung Pemprov kasih ke BUMD tersebut, harus melalui DPRD, harus diterbitkan perdanya. Ada proses birokrasi serta proses regulasi yang sangat panjang. Yang keempat yang saya lihat adalah pertama juga memang BUMD ini adalah lembaga bisnis yang kadang-kadang roh politik serta roh birokrasi lebih tinggi. Saya pernah kasih contoh pengalaman. Saya pernah jadi tim sel Dewas di sebuah kabupaten kota di Sumatera Barat. Lembaga psikolog yang ngomong ke wali kota, Pak, saya kalau misal diintervensi terhadap pemilihan Dewas ini saya nggak mau, Pak. Oh memang pernah ada Bu, pernah. Wali kota yang sebagai selaku kuasa pemegang modal minta ini harus masuk, sampai akhirnya diadakan beberapa kali tes untuk mengulang supaya bisa lulus. Jadi banyak faktor sebenarnya, karena memang mengelola BUMD mungkin agak beda seperti Om U mengelola bisnis atau Pak Miko mengelola bisnisnya, karena memang stakeholdernya banyak. Stakeholder ini banyak, mulai pengawasan ada dari birokrasinya, ada lembaga politik, ada kuasa pemegang modalnya. Jadi kompleksitas ini akhirnya bertemu dia dengan ketidakmampuan BUMD ini bersaing secara eksternal. Karena itulah yang terjadi misalnya. Tahan dulu Bung Azri, saya ke Pak Dirut Balerung dulu. Bersaing secara eksternal sebagai Dirut dari Hotel Balerung milik Sumatera Barat, hotel kebanggaan Sumatera Barat. Ini bagaimana ini? Apakah Pak Dirut leluasa jadi Dirut di sana atau mau berhenti juga lah? Silakan Pak Dirut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Toai.
Mungkin koreksi sedikit ya, saya sebagai direktur Balerung karena direksinya cuma satu. Jadi satu, karena direksi satu, komisarisnya juga satu, dan aturan BUMD kalau komisaris satu itu dijabat oleh ASN. Yang terhormat juga nih Pak Eva nih, dulu pansel saya nih. Pak Eva, salam Pak, Pak Dekan. Nah, jadi memang pertama alhamdulillah proses pemilihan BUMD ini udah lebih baik karena kita ada PP 54 mengenai BUMD, di mana ada Permendagri 38 mengenai pansel uji kompetisi gitu. Jadi makanya seleksinya melalui pansel. Nah, waktu saya ikut tes BUMD Hotel Direksi Balerung ini, memang salah satu presentasi saya memang tugasnya adalah mengembangkan unit usaha. Karena setelah dilihat PT Balerung Citadya Sumbar ini cuman hanya punya satu unit hotel, di mana idealnya adalah mengembangkan memiliki beberapa hotel, baru dia bisa survive. Nah, mungkin itu juga kebijakan Pak Iwan Praitno waktu direksi periode kedua mengurangkan jumlah direksi dari 2 menjadi 1, otomatis komisaris juga jadi 1 dengan salah satu untuk meningkatkan efisiensi dari BUMD itu sendiri. Nah, untuk masalah sekarang memang terus terang aja pada saat menjabat saya 2 Maret, 15 hari kemudian itu declare pandemi. Otomatis acara banyak batal, itu aja kita kehilangan pendapatan dari acara itu lebih kurang 500 juta untuk bulan Maret. Nah, mungkin di sini pula tantangannya gimana Hotel Balerung ini bisa survive di masa pandemi. Nah, alhamdulillah 2 tahun pandemi ini kita bisa survive. Mungkin ya salah satunya memang dengan adanya efisiensi. Nah, terlepas dari itu juga alhamdulillah juga tim dari general manager, karena fungsi direksi itu memang untuk unit usaha hotel ini lebih ke pengontrol, pengawasan, dan mungkin perencanaan pengembangan bisnis dari hotel itu tersebut. Nah, sehingga untuk ujung tombak dari hotel itu dipegang oleh GM. Nah, alhamdulillah GM dan tim masih tetap bisa sebagainya, dan juga melakukan efisiensi dengan pengurangan shift kerja. Nah, kembali lagi mungkin topik tadi, jadi betul kata Pak Ucok tadi ya, ini BUMD ini sebenarnya hampir sama dengan kayak korporat biasa gitu, apalagi kita berbentuk PT, lebih leluasa dalam pengembangannya, dalam pengembangan usahanya. Nah, mungkin betul apa yang saya sampaikan tadi juga Bung Azri dan semuanya, memang BUMD ini memang harus lebih bisa dibilang lebih tahan banting lah Bang Toe. Mungkin itu sedikit dari saya Bang Toe. Pak Ai, terima kasih Pak Ai. Inilah yang berdarah di masa pandemi. Jadi direktur di sebuah BUMD Hotel Balerung. Kalau dulu Jalan Matraman itu rame, kalau di pandemi sekarang gimana gitu. Tapi tetap survive sampai hari ini. Kita karena rezim rehat ini harus menghentikan dulu sementara untuk sesi keduanya kepada Bang Miko Kamal dan Pak Masril Goto. Saya harap resiko jadi orang hebat harus di terakhir untuk ngomong gitu. Kalau Pak Miko mungkin menampung aja dulu. Ini silik lidah bukan untuk mencari sebuah justifikasi, tapi dalam rangka pengayaan BUMD Sumatera Barat itu mati suri, tapi tentu ada solusinya. Kita rehat sejenak. Handai pedis.